menjelaskan pengertian self-regulate learning. Self-regulate learning merupakan kata yang berbahasa Inggris, mempunyai arti meregulasi diri sendiri, sedangkan regulate adalah terkelola yang bisa digabungkan, mempunyai makna yang mengelola diri sendiri. Berikut self-regulate learning atau pembelajaran regulasi diri adalah yang membuat siswa untuk mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan belajar. Ini melibatkan proses aktif di mana siswa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Yang kedua, komponen self-regulation learning. Menurut teori dari Barry J. Zimmerman, SR memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar. Contohnya, membuat catatan belajar, mengejar pemahaman, merefleksi hasil belajar. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah dorongan internal untuk belajar dan mencapai tujuan. Contohnya, percaya diri dalam belajar, memiliki tujuan jangka panjang untuk mengatasi rasa malas. Yang ketiga, perilaku. Perilaku adalah tindakan nyata dalam mendukung pembelajaran mandiri. Contohnya, mencari sumber belajar tambahan, mengelola waktu, dan memiliki lingkungan belajar yang kondusif. Demikian dari 3 komponen ini semoga membantu kita dalam proses ini. Bagian ketiga tentang fase-fase self-regulation learning. Self-regulation learning terdiri dari 3 fase utama, yaitu yang pertama, fase perencanaan, menetapkan tujuan belajar dan menyusun strategi dan motivasi awal. Contohnya, aku ingin memahami bab ini dalam 2 hari. Yang kedua, B, fase pelaksanaan. Melaksanakan strategi yang telah direncanakan dan memantau kemajuan dan fokus belajar. Contohnya, mencatat poin penting menggunakan teknik mimpi. J, fase refleksi. Evaluasi hasil belajar untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan. Contohnya, merenungkan apa yang sudah berhasil dan memperbaiki cara belajar untuk ke depan. 4. Ada strategi self-regulation learning. Ada beberapa strategi yang perlu kita pahami sebagai mahasiswa atau siswa, yaitu yang pertama ada strategi kognitif, di mana menggunakan teknik pembelajaran secara aktif seperti meringkas, mengajukan pertanyaan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua ada strategi metakognitif, di mana melibatkan pemikiran tentang proses berpikir seperti perencanaan, pemantauan, dan hasil evaluasi strategi belajar. Yang keempat ada strategi motivasi, di mana meliputi penetapan tujuan yang jelas, membangun keyakinan diri sendiri, dan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan motivasi. Yang keempat ada strategi perilaku, di mana menentukan lingkungan belajar yang baik, manajemen waktu, dan mencari bantuan orang lain jika diperlukan. Demikian dari keempat strategi ini, semoga bisa membantu kita sebagai mahasiswa atau siswa untuk bisa belajar secara baik dan benar. Baik, kesimpulan dari kami kelompok 1, dengan memahami dan menerapkan pengertian komponen, fase, dan strategi self-regulation, siswa dapat belajar mandiri, termotivasi, dan efektivitas untuk memahami dan mencapai tujuan belajar mereka. Dan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saran self-regulate learning. Untuk meningkatkan belajar mandiri, siswa bisa mulai dengan membuat tujuan harian, jadwal, dan rutin mengevaluasi diri. Peran guru penting untuk memberi semangat dan pembalik agar siswa terbiasa belajar secara mandiri. Sekian dan terima kasih.